Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi dalam presentasi online tanpa ada aral suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, sholat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita alami sekarang ini dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Baiklah, di sini saya Nuris Anikotul Azizah dengan nomor induk mahasiswa 201190434. Salah satu anggota dari kelompok 8A akan mempresentasikan artikel hasil kerja keras kami yang berjudul tentang pentingnya peran pendidikan diniyah di era 4.0. Nah, kita lanjut pada poin yang pertama tentang pengertian madrasah diniyah. Madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang berada pada jalur luar sekolah. Maksudnya, madrasah diniyah pembelajarannya dilaksanakan setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.00 sampai dengan 16.00 atau pukul 14.30 sampai dengan selesai waktunya pembelajaran. Di dalam madrasah diniyah sendiri, fokus tujuan pembelajarannya itu pada pendidikan Islam yang mengajarkan juga materi tentang pendidikan Islam seperti contoh materi akhlak, materi tauhid, materi Al-Quran, materi Al-Hadis, materi mahfudzat, materi tarikh tentang sejarah, dan lain sebagainya. Madrasah diniyah sendiri mempunyai murid yang sangat beragam tergantung letak geografis dan bagaimana kondisi madrasah diniyah tersebut. Ada yang berjumlah 7-11 orang, ada juga yang berjumlah sampai ratusan peserta didik yang berada pada madrasah diniyah tersebut. Madrasah diniyah sangat berbeda sekali dengan madrasah ibtidaiyah, MTS atau madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Karena madrasah diniyah sendiri cukup pembelajarannya berfokus pada pendidikan Islam, tidak ada materi tentang matematika, IPA, IPS atau materi pelajaran umum lainnya. Yang poin kedua adalah peran pengertian pendidikan diniyah formal dan informal beserta landasannya. Pendidikan diniyah informal atau pendidikan diniyah formal itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan paling awal atau tingkatan paling rendah yaitu tingkat awaliyah. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan wusta atau tingkatan pertengahan dan tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan ulia. Di dalam madrasah diniyah formal sendiri pembelajarannya juga mengacu pada pendidikan Islam tetapi lebih ke modern, di mana dalam madrasah diniyah sendiri itu ada beberapa kajian tentang kitab kuning atau beberapa sistem pengajarannya sama dengan pondok pesantren, tetapi dalam pendidikan diniyah formal itu seperti dengan hasil pembelajaran modern yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Seperti contoh dalam mata pelajarannya itu ada akidah akhlak. Akidah akhlak di sini bertujuan diajarkan untuk memperkenalkan dan meyakini akhlak-akhlak yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW beserta rukun iman maupun rukun Islamnya. Yang kedua tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam pelajaran ini bertujuan untuk memperkenalkan murid kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta kedudukannya dalam Islam dan pendidikan Islam. Yang ketiga tentang
SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam atau biasa disebut juga dengan di Madrasah Diniyah Tarikh Islam. Di dalam SKI ini atau Sejarah Kebudayaan Islam ini dijelaskan mengenai sirah atau tarikh atau sejarah umat Islam dari zaman terdahulu, sejarah Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, serta ulama-ulama dari zaman dahulu hingga masa sekarang ini, serta berkaitan juga tentang perkembangan Islam dari zaman dahulu hingga sekarang ini dan perekonomian Islam pada zaman dulu hingga sekarang ini. Dan yang kemudian adalah tentang pelajaran tentang fikih. Di dalam fikih ini diajarkan, para murid-murid diajarkan untuk mengetahui dan lebih mendalami arti dari bacaan-bacaan sholat atau ibadah-ibadah yang dilakukan sehari-hari. Dengan kata lain, fikih ini mengajarkan atau memberitahukan peserta didik dengan syariat-syariat Islam, dengan syariat-syariat yang berada dalam agama Islam dan menerapkannya pada ibadah sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah praktek ibadah. Dalam praktek ibadah ini, peserta didik disuruh praktek langsung tentang bagaimana dia beribadah, sehingga pendidik bisa langsung tetapi membenarkan bagaimana bacaan ibadah mana atau tentang kegiatan ibadah mana yang belum sesuai dengan syariat Islam. Nah, landasan atau regulasi Lembaga Keagamaan Islam Pendidikan Diniyah Formal atau PDF adalah PP RI nomor 55 tahun 2007 yang kemudian diperjelas lagi dengan PMA RI nomor 13 tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri Agama atau PMA Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sedangkan pada ayat 7, pendidikan diniyah formal atau PDF adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Menurut Kasubdit Pendidikan Diniyah Kementerian Agama RI Zayadi, pendidikan diniyah formal adalah salah satu dari identitas kelembagaan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan mutafaqoh fiddin atau ahli ilmu agama guna menjawab atas langkahnya kadar mutafaqoh fiddin. Sedangkan dasar yuridis madrasah diniyah formal mengacu pada Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam yang merupakan turunan atau derivasi atas PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang merupakan implementasi dari UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah pendidikan diniyah non-formal. Pendidikan diniyah non-formal adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang berada pada jalur luar sekolah dan dilaksanakan secara terstruktur serta berjenjang. Pendidikan diniyah non-formal dijelaskan secara detail pada pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 dalam Undang-Undang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan nomor 55 tahun 2007. Keterangan lebih lanjut mengenai madrasah diniyah sebagai pendidikan non-formal telah dijelaskan secara rinci dalam PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pasal 22 yaitu berbunyi pendidikan diniyah non-formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab,
majelis taklim, pendidikan Al-Quran, diniyah takmiliyah atau dalam bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk satuan pendidikan. Nah, pendidikan diniyah non-formal sendiri dalam pendiriannya itu harus mendapat izin dari kabupaten ataupun kota. Poin ketiga yaitu perkembangan madrasah diniyah pada era 4.0. Situasi pendidikan diniyah pada zaman dahulu hingga zaman era 4.0 ini sudah mengalami beberapa permasalahan, dari permasalahan kecil hingga permasalahan yang terbesar. Pendidikan diniyah sendiri adalah pendidikan yang didirikan oleh masyarakat setempat untuk memperdalam ilmu tentang ajaran agama Islam lebih spesifik lagi. Karena di dalam pendidikan Islam atau pendidikan diniyah ini sudah sangat berpacu atau lebih berfokus pada pembelajaran agama Islam tentang ilmu-ilmu agama Islam. Madrasah diniyah sebagai salah satu bentuk modernisasi pendidikan Islam memiliki 3 kepentingan utama sebagaimana disampaikan oleh Muhaimin, yaitu 1. Sebagai wahana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. 2. Memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah agar dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Yang ketiga, mampu merespon tujuan-tujuan masa depan dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi maupun era informasi. Dengan tiga hal tersebut, diharapkan kader-kader yang lulus dari madrasah diniyah atau dari pendidikan diniyah itu merupakan kader yang religius serta sesuai dengan harapan dan ajaran agama Islam yang telah diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan jatuh bangunnya pendidikan diniyah ini sudah dimulai sejak masa kolonialisme hingga sekarang ini. Dan hal yang menjadi problem solving pada pendidikan diniyah di era ini adalah timbulnya atau terbentuknya sekolah full day atau seperti MI full day atau sekolah madrasah Islam terpadu full day. Hal ini menyebabkan satu problem solving terbesar pada pendidikan diniyah atau madrasah diniyah pada era sekarang ini. Mengapa demikian? Sejujurnya, pendidikan diniyah atau madrasah diniyah ini merupakan suatu pendidikan Islam yang dilaksanakan pada luar jalur sekolah, yang dalam artinya pengajarannya itu dilakukan setelah pulang sekolah atau dilakukan pada siang hari hingga sore hari. Nah, dengan terbentuknya suatu sekolah maupun madrasah Islam terpadu atau pendidikan Islam full day, maka letak ataupun kondisi madrasah diniyah atau pendidikan diniyah pada era sekarang ini cukup sangat menyayangkan, walaupun sudah diterangkan atau sudah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya yang mengakui tentang keberadaan madrasah atau pendidikan diniyah ini. Alasan mengapa adanya problem solving terkait madrasah diniyah ini mulai terganggu dengan adanya sekolah full day, karena kegiatan pembelajarannya mungkin akan berubah, di mana dulunya ketika tidak ada sekolah atau madrasah full day, ketika peserta didik pada madrasah diniyah itu sekolah pada lembaga pendidikan yang jam belajarnya tidak full day sampai dengan jam pelajaran jam 12.00, pada siang hari mereka bisa sekolah atau melanjutkan kegiatan menuntut ilmunya di madrasah diniyah atau pendidikan diniyah. Nah, sedangkan ketika ada keberadaan tersebut, maka madrasah diniyah harus mengubah sistem maupun kegiatan pembelajaran, yang mana hal tersebut mungkin juga sangat akan berefek pada perubahan karakter peserta didik.
Nah, kita lanjut pada poin yang keempat tentang peran masyarakat dan orang tua untuk menguatkan peranan pendidikan diniyah. Nah, pada poin keempat ini, orang tua serta masyarakat sangat berperan dalam penguatan pendidikan diniyah. Mengapa demikian? Karena pendidikan diniyah didirikan atas dasar oleh masyarakat guna untuk memenuhi keinginan masyarakat agar para kader-kader remaja ataupun anak-anak bisa untuk menuntut ilmu di suatu lembaga pendidikan Islam seperti madrasah diniyah yang materi pembelajarannya terfokus pada pembelajaran agama Islam seperti fikih, hadis, mahfudat, bahasa Arab atau tarbiyah, tahajji, Al-Quran, Al-Hadis, dan sebagainya. Oleh karena itu, peran masyarakat agar pendidikan diniyah pada era sekarang ini atau pada era 4.0 ini bisa berjalan dengan baik, maka masyarakat harus bisa menyediakan kader seperti guru yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam atau sesuai dengan visi misi madrasah diniyah tersebut atau pendidikan diniyah tersebut, di mana seorang guru tersebut harus memiliki kemampuan khusus serta memiliki ilmu yang banyak tentang pendidikan Islam yang di mana akan diajarkan pada peserta didiknya. Yang kedua adalah orang tua maupun pengasuh maupun keluarganya harus selalu mendorong semangat anaknya untuk lebih menekankan lagi pembelajaran pada pendidikan Islam, karena itu merupakan tonggak untuk mencapai kesuksesan. Serta orang tua harus bisa memotivasi anaknya untuk menghilangkan rasa lelah mereka ketika pada pagi hari hingga siang hari para anak-anak tersebut bersekolah pada suatu lembaga lain, kemudian pada siang hari mereka harus berangkat untuk menuntut ilmu di madrasah diniyah atau pendidikan diniyah. Maka orang tua harus bisa memaksimalkan dalam artian memaksimalkan semangat anak tersebut untuk bisa selalu ikhlas dalam menuntut ilmu. Sebab pendidikan Islam dalam madrasah diniyah ini merupakan pendidikan yang cukup sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.